Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Ini banyak yang nanyain. Dan banyak juga teman-teman yang sebenarnya keliru ya, sampai takut-takut tuh bikin NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Takut dicatat, takut disuruh bayar pajak. Saya lurusin ya, gini loh. Kalau teman-teman penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya, misalnya single nih, belum berkeluarga gitu, terus penghasilannya di bawah 54 juta ya nggak kena pajak kali ya. Nggak bayar pajak, artinya memang ya cuma laporin nihil gitu sih, gratis jadinya loh. Ya nggak usah gaya ya dikejar-kejar pajak, nggak seperti itu. Jadi kita harus bedain sih kayak bayar dan ngelapor ya. Banyak sih teman-teman yang bayar sebenarnya pajak tapi nggak ngelaporin, kan aneh ya. Jadi sebenarnya NPWP itu prinsipnya hanya mempermudah kita melapor pajak ya teman-teman. Udah disediain banyak form tuh, ada yang sangat sederhana dan yang standar gitu loh. Apalagi yang sangat sederhana ya, gampang banget ngisinya gitu loh. Cuma isi penghasilan terus jumlah akumulatif tuh harta yang dimiliki ditotalin aja gitu. Jadi form yang sangat sederhana ini banyak nih digunakan untuk orang-orang yang memiliki penghasilan bruto atau kotornya tuh di bawah 60 jutaan gitu loh. Terus buat apa ngurus NPWP beli gitu. Nah jadi kan saya sering ketemu dan konsultasi juga dengan beberapa orang-orang di pajak ya. Kita kan wajib tahu juga, apalagi pebisnis kan. Yang pasti sih keuntungan utamanya itu kita dapat kemudahan pelayanan ya. Pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perpajakan. Terus yang kedua tuh kita otomatis dapat potongan pajak yang lebih ringan gitu loh. Jadi kalau Anda memiliki NPWP, sebenarnya setiap kita bertransaksi itu, kita tuh dapat pajak yang lebih murah daripada orang-orang yang tidak memiliki NPWP. Misalnya kita nerima kerjaan misalnya jasa membuat desain grafis misalnya dari perusahaan instansi pemerintah gitu. Kalau kita punya NPWP, pajak penghasilan itu bisa 20% sampai 100% loh lebih murah daripada saat kita nggak punya NPWP gitu. Misalnya aja kita diminta nih untuk menjadi pembicara ya di seminar gitu, seminar di universitas mana gitu. Terus kita punya NPWP, ya udah lebih ringan jadinya potongan jasa kita di pajak itu. Tapi kalau kita nggak punya NPWP, potongannya lumayan. Yang keuntungan ketiga itu adalah kemudahan dalam persyaratan administrasi. Jadi kalau udah punya NPWP ya, misalnya kita mau bikin tabungan, mau memulai investasi reksadana, misalnya di Bibit, Ajaib segala macam. Karena udah punya NPWP, pendaftarannya otomatis lebih gampang gitu loh. Kadang-kadang juga untuk kredit di bank ya, misalnya itu. Terus untuk misalnya kita mau mulai usaha tuh, mau bikin CV, mau bikin PT. Bahkan ada sampai beberapa perusahaan tuh yang kita mau melamar kerja juga meminta NPWP. Ya kalaupun kita ngambil kerjaan dari luar negeri ya kadang-kadang kan NPWP tuh diminta gitu. Kalau nggak punya ya potongannya lebih mahal jadinya gitu. Terus gimana buat NPWP itu beli? Gampang banget. Jadi kalau Anda sudah memenuhi persyaratan tuh, Anda tinggal langsung mengurus pembuatan NPWP. Cara paling simpel ya, bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak. Kan banyak tuh kantor pelayanan pajak yang terdekat aja dengan tempat tinggal Anda. Ya pilih aja kantor yang dekat dengan rumah teman-teman ya gitu. Atau kita bisa daftar online. Kita daftar online di e-registration pada situs pajak.go.id. Jadi pembuatan PWP itu nggak lama, nggak perlu waktu lama, dan nggak dimintai biaya sama sekali. Nah sebenarnya yang orang-orang malas tuh karena kan kita harus melaporkan penghasilan kita. Sebenarnya kalau kita bukan berupa perusahaan ya kita nggak perlu ngelapor setiap bulan sih. Jadi kalau kita bukan perusahaan kita nggak perlu ngelapor per bulan ya gitu. Misalnya kita orang biasa ya kita ngelapor setahun sekali aja udah cukup gitu loh. Ngelapornya juga gampang, tinggal ngelapor online aja. Dan nanti setelah pengurusan NPWP beres, teman-teman bakal dikirim NPWP dikirim ke rumah gitu loh. Atau nanti NPWP nomor digitalnya biasanya di-emailkan sih. Jadi kalau lapor NPWP itu gratis beli gitu. Ya kalau memang penghasilannya di bawah PTKP yang nggak bayar sama sekali, ngelapornya gratis juga gitu. Tapi kalau misalnya di atas PTKP ya teman-teman bakal dikenai biaya pajak gitu.
terkait cara penghitungan pajak mungkin saya jelaskan di video yang berbeda ya, kita biar lebih detail lagi. Jadi ini saya hanya menjelaskan bagaimana cara teman-teman untuk mendaftar pajak online. Jadi kita bisa buka nih di djponline.pajak.go.id. Kita bisa pilih di sini. Anda belum punya NPWP, klik itu. Jadi setelah kita klik belum punya NPWP, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Setelah kalau sudah punya langsung login aja, tapi kalau belum punya akun, klik daftar di sini ya. Setelah klik daftar, kita bakal dibawa ke halaman seperti ini, mana kita diminta untuk memasukkan alamat email dan captcha. Jadi pastikan itu email yang teman-teman bakal pakai terus ya. Jadi nanti setelah daftar akun dengan email, bakal dikirim instruksi ke email kita. Setelah kita buka email, kita dapat email seperti ini, kita klik link verifikasi. Nah, di link verifikasi ini kita bisa pilih nih jenis wajib pajak. Jadi salah orang pribadi, badan ini untuk perusahaan. Jadi kalau Anda orang pribadi, isi aja ini orang pribadi, dan kita isi nama lengkap kita sesuai dengan KTP ya. Kemudian kita ketikkan password, baru ulangi password, nomor HP, kemudian ada pertanyaan untuk keamanan. Oke, setelah selesai diisi, kita klik daftar. Udah deh, beres. Kita sudah dapat NPWP yang akan dikirimkan melalui email ke kita, dan fisik kartunya biasa dikirimkan melalui pos. Ya, gimana ya? Sebenarnya ini tertib administrasi ya. Dan dengan membayar pajak kita juga membantu sih. Secara langsung kita membantu pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan terjadi subsidi ya, sebenarnya subsidi silang ya. Jadi orang yang kaya membayar pajak lebih tinggi daripada orang yang tidak mampu. Nanti uang pajak tersebut akan dipakai untuk membiayai pembangunan negara, dan juga untuk teman-teman kita yang kurang beruntung. Oke, mungkin itu aja dari saya di video kali ini. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.